Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta penjelasan dan dalil yang menerangkan terkait hal-hal yang boleh dilakukan oleh ahli waris pasca seseorang meninggal dunia. Saya butuh referensi yang kuat tentang hal ini karena saya melihat adanya berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di negeri. Terima kasih. Pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya ia disolatkan 4 kali takbir, kemudian dimandikan dengan cara tertentu, kemudian didoakan dengan bacaan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada umumnya sudah selesai, sudah bagus gitu. Cuman masalahnya kan ada sebagian menambah, memodifikasi, dan seolah-olah belum sempurna oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masalahnya. Ada sebagian yang keluar dari jalur utama. Padahal di zaman Nabi itu tidak ada orang mati ya. Banyak ada orang mati zaman Nabi. Banyak ya. Nabi sudah pernah ikut tidak menyelenggarakan jenazah? Tidak pernah. Pernah ya. Mulai dari mengunjungi orang sakitnya ada Nabi. Baik. Kemudian memberikan takziah ketika orang meninggal ada Nabi. Ada Nabi. Takziah ada enggak Nabi? Artinya ada orang meninggal dia datang ke rumah meninggal, ada kan? Baik. Kemudian mendoakan orang yang meninggal ada Nabi. Nabi mendoakan orang meninggal, ada dia doakan. Alhamdulillah. Kemudian Nabi alaihissalam memandikan jenazah pernah? Alhamdulillah pernah. Mengajarkan orang mandi jenazah pernah? Ada juga. Betul ya? Kemudian Nabi menguburkan pernah? Alhamdulillah. Nabi memberikan tausiah kepada orang-orang yang bertakziah ada dan seterusnya. Nah, dalam hal ini yang dilakukan Nabi sudah sempurna atau masih kurang? Masih kurang. Saya ulang lagi. Menurut tuan-tuan dan puan-puan, segala yang Allah inginkan dari seorang hambanya dalam mengurus saudaranya yang meninggal sudah diajarkan Nabi atau belum? Sudah ya? Mana tahu ada yang bilang belum. Nabi bebaskan kita buat masing-masing aja lah menurut keyakinan masing-masing. Ya tak? Sudah atau belum? Sudah jelas semuanya? Ada dalilnya? Oh, dia mulai bingung kalau minta dalil ya. Ustaz aja kena bingung kalau udah minta dalil orang. Baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari gurunya Imam Malik rahimahullah bahwasanya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih." Tidak satu pun yang Allah perintahkan kalian melakukannya kecuali aku sudah perintahkan. Wa ma taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Tidak satu pun yang Allah larang kalian melakukannya kecuali aku sudah larang kamu melakukannya. Berarti tidak ada satu perintah Allah yang diinginkan oleh kita dalam masalah jenazah kecuali Nabi sudah jelaskan. Sudah jelaskan. Oleh sebab itu, dan tidak satu pun yang dilarang oleh Allah kita melakukannya kecuali Nabi juga sudah jelaskan. Kalau demikian kita tinggal merujuk bagaimana Nabi dan para sahabatnya mengurus jenazah. Sepakat nih? Sepakat? Iya, karena sudah sempurna. Sudah sempurna. Para ulama telah menulis baik secara
tematik tentang hukum melaksanakan jenazah, atau secara include di dalam buku-buku fikih bersamaan dengan hukum-hukum yang lain. Tapi pada umumnya baik kitab fikih maupun kitab hadis atau kitab khusus tentang penyelamat jenazah menyebutkan pasti ada di dalamnya kitabul janaiz, kitab tentang masalah yang berkaitan dengan jenazah, mulai daripada hak waris mewarisi, wasiat mewasiati, utang piutang yang ditinggalkan, biaya penyelenggaraan, kemudian apa namanya soal iddah istri yang ditinggal, pembagian warisan siapa yang dapat siapa yang tidak, dan seterusnya. Itu sudah ada semuanya, alhamdulillah. Jelas? Kemudian ini masalah lain. Di antara riwayat itu, di antara riwayat ada datang dari jalan yang tidak sahih misalnya. Tentu yang tidak sahih itu ibarat antum bawa cek yang tidak sah. Cek yang tidak sah bisa mencairkan uang? Enggak. Hadis yang tidak sahih boleh diamalkan? Ya enggak. Ini kan sudah selesai masalah sebenarnya. Nah, bila terjadi khilaf di antara ulama, sebabnya banyak. Di antara sebabnya bisa saja hadis atau dalil yang dipakai tidak sahih, atau dalilnya sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih. Jelas ya? Ada dalilnya sahih tapi pengambilan dalil tidak sahih. Perlu contoh? Perlu contoh? Nah, oke. Tapi jangan tersinggung lah. Ini kan konsumsi ilmu itu begitu, dia tidak boleh tersinggung, jangan baperan. Oh, ternyata Ustaz nyalain saya rupanya. Bukan, saya tidak bertujuan menyalahkan jantung. Saya hanya bikin contoh bahwa dalil sahih tapi istidlalnya tidak sahih. Ketika ada sebagian atau mungkin sebagian besar kaum muslimin di negeri kita ini ingin melegalkan acara kendurian 3 hari, sepekan, 15 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, apa lagi? 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, dan seterusnya. Baik. Ada yang berdalil dengan dalil-dalil sahih, mantap. Sekarang dia katakan, orang pergi meninggal hari ini, apa yang dilakukan? Pasti baca Quran, betul? Pasti baca tahlil. Tujuannya adalah menggembirakan keluarga yang, menghibur keluarga yang ditinggal, menjalin silaturahim. Sah? Menjalin silaturahim. Kemudian makan boleh? Ya boleh. Pasti ditanya nanti, baca Quran sunnah apa tidak? Membaca Quran sunnah apa tidak? Sunnah. Kan dalil umum nih. Menghibur keluarga yang ditinggal sunnah apa tidak? Sunnah. Bersedekah atas nama orang sudah meninggal boleh apa tidak? Boleh. Betul kan? Menjalin silaturahim disuruh apa dilarang? Disuruh. Ini dalil sahih semua. Dalil sahih semua. Tapi menjadikannya dalil untuk acara kenduri salah besar. Di mana antum tahu salahnya? Di mana antum tahu salahnya? Bilang aja nggak tahu. Kalau nggak tahu biar saya kasih tahu. Bagi yang tidak berilmu tidak tahu itu salah. Oh iya ya, perangah dia. Nabi suruh kita baca Quran, betul kan? Siapa qara'a harfan min kitabillah kutiba lahu hasanah. Siapa yang baca satu huruf Al-Quran dituliskan satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan, dilipat gandakan. Sekarang antum melarang orang baca Yasin di sana, menyalahi sunnah antum melarang orang baca Yasin, baca Quran. Kemudian menyambung silaturahim, kewajiban yang sangat wajib.
Karena tak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dalilnya tidak usah banyak, sejibun dalilnya. Betul? Taib. Makan di rumah orang boleh mana? Bukan boleh lagi, dianjurkan. Sampai-sampai menjadi pintu besar untuk masuk surga, suka kasih makan. Kan begitu? Iya tak? Kalau antum nak masuk surga dengan selamat, salat malam, tebarkan salam, kemudian kasih makan orang. Hah? Sahih semuanya. Lalu di mana datangnya ini tidak boleh? Ayo. Kata bahasanya tetap pangan tu jadinya. Di mana datang tak boleh?